Mafia tanah semakin merajalela di Probolinggo, Jawa Timur. Probolinggo, Buserjatim.com Pemerintah di era Jokowi yang digenjarkan tentang pembasmi mafia tanah ternyata tidak berjalan di daerah Probolinggo saat ini, saat tim investigasi konfirmasi pada hari Jumat. Tanggal 25 November tahun 2022 sekitar pukul 13.46 pasalnya ada salah satu desa di Probolinggo, Desa Bantaran ternyata belum menjalankan aturan dari pusat yang ditegaskan Jokowi untuk pembasmi mafia tanah yang menjadi program. Saat tim investigasi media Buserjatim.com dan beberapa media lainnya mencoba menelusuri adanya rumor yang beredar selama ini terkait penyerobotan tanah yang awalnya milik K.Y. Nasir Mustopa, yang sudah meninggal dan ahli waris yang bernama Bahran alias Mudor Bahrowi, menginformasikan kepada Kades Desa Bantaran, Rofik. Namun di saat tim ke kantor desa ternyata ada rapat di Kecamatan Bantaran, selanjutnya tim bergegas menuju ke kantor kecamatan menemui camat. Alhamdulillah bisa ketemu langsung dengan Kepala Desa Bantaran. Sebelum tim awak media bertemu Kades, tim bertemu Camat Bantaran terlebih dahulu. Tim awak media menjelaskan dan tujuan mengklarifikasi terkait tanah ahli waris Bahran Mudor Bahrowi, sedikit keterangan dari Camat lalu Camat memanggil Kades yang kebetulan rapat sudah selesai. Setelah itu Kades temui tim awak media memberikan keterangan sebentar. Kades minta waktu jam pukul 12 waktu Indonesia Barat habis Jumatan, berjanji akan mengundang yang diduga pihak penyerobot tanah tersebut yang berinisial SN. Setelah tim awak media bersama Kades ketemu di Balai Desa berbincang-bincang sebentar, yang diduga penyerobot tanah tersebut pada datang ke Balai Desa Bantaran. Pertemuan diawali dengan Kades menceritakan kronologisnya. Menurut tim banyak kejanggalan terkait pengalihan atas nama di petok letter C yang awalnya atas nama K.Y. Nasir Mustofa, dan anehnya setelah dibuka di buku besar di desa sudah banyak perubahan nama pemiliknya. Ada salah satu ahli waris anak pertama dari pemilik tanah, K.Y. Nasir Mustofa. Anak pertama tersebut yang bernama Bahran alias Mudor Bahrowi, menceritakan kronologi awal, yang awalnya meminjam 2 hewan dan dijaminkan sebidang tanah dengan luas sekitar 50 kali 125 kurang lebihnya. Namun setelah ditinggal merantau keterangan jadi beda. Justru tanah dikuasainya dengan bukti petol letter C menjadi atas nama inisial SN. Menurut keterangan dari Bahran alias Mudor Bahrowi, selaku ahli waris anak pertama dari K.Y. Nasir Mustofa, setelah serah terima hewan berupa anak sapi 2 ekor. Lalu, K.Y. Nasir Mustofa tersebut merantau ke Jember, Jawa Timur. Sampai tahun 1980 K.Y. Nasir Mustofa merantau ke Sumatera Barat sampai beliau meninggal di Sumatera Barat beralamat Sungai Aksa, Sungai Teguh, Nagari Tigo Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, sampai beliau meninggal pada tahun 2005 tidak pernah pulang ke Jawa Timur, pungkasnya. Karena banyak keganjalan terkait tanah tersebut, setelah tim investigasi mendengar percakapan kedua belah pihak, contoh seperti pengakuan inisial SN, juga banyak kejanggalan terkait pengakuannya, dan ada salah satu pihak keluarga dari Bahran alias Mudor Bahrowi, yang berinisial ID, diduga memberi keterangan palsu. Tidak, sekarang gini, kira-kira Pak Bahran, waktu K.Y. Nasir pulang, apa Pak Bahran ada di sini atau ada di Sumatera? Ada di Sumatera. Sedangkan Pak Nasir ada di sini, tepatnya kelahiran adik saya. Nih. Waktu transaksi penjualan? Waktu transaksi saya tidak tahu. Kok bisa tahu dijual? Itu yang membelinya yang mengatakan kepada saya. Dan juga keganjalan dari Kades maupun dari cariknya diduga seakan-akan berpihak kepada yang diduga penyerobot berinisial SN. Padahal menurut keterangan dari ahli waris Bahran alias Mudor Bahrowi, selaku anak pertama dari K.Y. Nasir Mustofa, tersebut beliau pernah datang ke rumah SN pada tahun 1982 gagal karena SN mengaku sudah dibeli. Kemudian pada tahun 1990 anak pertama dari K.Y. Nasir Mustofa datang lagi untuk menebus tanah tersebut, namun SN tetap ngotot mengaku dibeli tetapi tidak bisa menunjukkan bukti apapun, pungkasnya. Karena menurut keterangan dari ahli waris anak tertua yang bernama Bahran alias Mudor Bahrowi, menjelaskan bahwa pada sekitar tahun 1977 K.Y. Nasir Mustofa rembukan rundingan bersama SN di sebelah pohon asam besar. Lalu terjadilah kesepakatan kedua belah pihak bahwa K.Y. Nasir Mustofa meminjam 2 ekor anak sapi sebagai jaminan tanah tersebut. Namun keterangan dari SN tetap ngotot dan mengakui bahwa saudara SN membeli tanah tersebut tanpa mengantongi bukti sama sekali surat jual beli kwitansi apapun. Dan menurut keterangan dari SN, bahwa pemilik tanah tersebut pernah pulang dan pemilik tidak bisa menebus lalu dijual kepada saya secara lisan, pungkas SN. Kami bersama tim investigasi akan terus menggali kebenarannya terkait tanah tersebut yang banyak kejanggalan saat tim media konfirmasi kepada Kepala Desa Bantaran. Kok bisa tahu dijual? Itu yang membelinya yang mengatakan
tahun Pembeli. 1992. Dari pembeli. Jadi Yang dijual. tidak tahu transaksinya ya. Pandangan, adanya ada semua. Iya, 92. Katanya orang yang membelinya itu. Kenapa masih butuh tanda tangan saya? Anak-anaknya ada semua. Saya cuma dengar itu, Pak. Dari sampean ya. Yang membeli yang mengatakan Oh, yang membeli. Yang Kalau membeli. dari Nasir tak jepok ya. dia kok Pak, tapi kuliah di pergi ngapa ini Pak? Karena- Anak nikah. Beda emak, beda cilik bahran, pul, Rahman itu beda kapi. Mereka emak di keempat. Kenapa harus saya yang selalu diobuk sering tanda tangan? Harusnya kan ada semua. Itu permisi ya. Itu gini Mas. Kalau fakta dari ini keponakan intinya bukan dari itu atau saya mau bisa tidak. Memang sebenarnya saya sebenarnya sudah langkahnya dosa bukan saya ini. Makanya sekarang saya buka. Di mana pernyataannya Mbak Ida? Mbak Ida ini pernah cerita ke saya selama ini. Tidak pernah. Punya cerita ke orang lain cuma Tidak. si pembelinya. Bukan Dan saya cerita yang di ke sini. orang lain. Jadi Mbak Idanya tahu dari pembelinya. Ya. Makanya Tahun 92. dalam artian ini sekarang logikanya kita gini. Mbak Ida itu Kenapa masih butuh anak-anaknya ya? Mbak Ida itu kan anak Kan dari masih ada. saudaranya Pak Almarhum ini masih ada. Kan- Kan tak butuh. secara tidak langsung ya bisa. Sebenarnya kita punya asumsi seandainya Pak Bahran itu dikelabui walaupun ini ponaan bisa. Tapi di situ celahnya sedikit. Tidak ada cerita seorang ponaan dari saudara saya sendiri, ponaan saya sendiri akan mendukung orang lain tanpa memang itu dengan dasar atau dalih-dalih. Ya itu memang benar. Bukan karena faktor karena sudah dikasih uang sama pihak lawan saya, pihaknya Pak Bahran sama Pak Firnam dikasih uang, Mbak Yu ini bilang ya nanti kalau ada saudara yang lain tanah ini mau diambil, ini sudah dibeli, itu bisa saja, tapi kemungkinannya kecil. Kalau menurut saya kecil kemungkinannya. Itu fakta dari ponaannya. Sekarang Pak Firnam sendiri, saya mau Pak Suno sama Pak Sunan, Ever. Oh, ini sampean saya terjemahin Pak. Sampean beli tanahnya ke Nasir itu cerita Pak, ceritakan. Dari pembeliannya. Asal mulanya Asal mulanya. Asal mulanya Gade, terus sapi dua. sapi 2. Karena tidak katanya ya Pak Nasir ya kuat mengembalikan akan dijual saja. Berarti ke Nasir waktu itu memang pertama awal menggadaikan sapi 2. Tapi setelah itu ke Nasir itu tidak kuat untuk membayar gade itu nebus lah istilahnya. Akhirnya Dia akan dijual saja. setelah dijual itu sampean itu ngasih ke Nasir berbentuk uang apa sapi lagi? Uang. Ya. Termasuk sapi Kita uang. Itu sih. Ini versi dari pembeli. Versi pembeli. Makanya saya mohon maaf ke Pak, terjadi seperti ini. Beliau itu menyampaikan kayaknya memang dasarnya kuat. Secara dalih penyampaiannya itu bukan kayaknya direkayasa. Memang faktanya seperti itu. Kalau dikaitkan dengan Pak Bahran tadi yang kemarin-kemarinnya ke saya, bapak saya itu naruh sapi 2. Betul, memang ada sapi. Dia tidak mukir. Tapi Ki Nasir itu tidak kuat untuk menebus ya, untuk mengambil lagi, akhirnya terpaksa dijual. Setelah dikembalikan ke bahasanya Pak
Pak Bahran tadi nyambung juga dengan Mbak siapa? Ida. Mbak Ida. Mbak Ida menyampaikan kira-kira waktu Ki Nasir pulang ke Probolinggo ada ndak Pak Bahran? Nggak ada di Sumatera. Bisa jadi kan? Sudah rentetannya jelas. Kayaknya memang ranahnya dijual benar. Karena memang awalnya sapi Pak Bahran tahu kalau itu digadaikan sapi buat. Tapi setelah sapi itu tidak ditebus sama Pak Nasir, Ki Nasir minta diuangkan, dibeli lah. Kasarannya suruh beli. Tapi jelas kenapa? Karena Pak Bahran itu tidak ada waktu itu di sini, adanya di Sumatera. Bisa jadi Ki Nasir tidak menyampaikan, tapi ke keluarga yang bantaran sampai clear. Itu. Kenapa kok tidak? Siapa? Saya mulai ternyata mulai. Fawaid. Kenapa tidak mau? Harusnya kalau Mbak Ida itu bilang dijual, Faid belum tentu bilang dijual kan gitu. Faid bilang saya ada usaha turun Pak Tinggi, memang dijual, saya tak mau itu dijual. Takut saya dosa ke Bapak. Itu pernyataannya Pak. Makanya dengan dasar itu, dengan dalih-dalih seperti itu dikuatkan di tahunnya 92. Karena 92 itu tidak ada akte. Itu kekuatan yang jelas, kekuatan hukumnya. Akte tidak ada. Maka cap tanda tangan ahli waris tidak ada. Cukup di desa kan. Peralihan itu cukup. Bahkan SPBT yang dulunya berbentuk seperti ini fakta. Banyak rakyat Bantaran, termasuk rakyat kecamatan Bantaran, warga itu kadang suka main, ada judi. Kalah judi, Mbak, ini langsung ke kepala desa. Pak Tinggi, ini sudah saya jual di sini. Karena kalah main, dicoret sama kepala desa. Tapi walaupun seperti itu, saya juga menggarisbawahi tidak selamanya itu benar semua. Kadang ada juga kepala desa yang kurang waktu itu. Tidak dialihkan, tapi sama kepala desa dialih. Contohnya banyak TKD yang hilang. Karena TKD itu ditukar dengan tanah pribadi sama kepala desa. Ada. Memang faktanya seperti itu. Apa yang menjadi kelemahan? Ya, karena memang tahun itu tidak ada akte. Tidak ada akte hibah, tidak ada akte jual beli. Kalau jual beli ya terjadi di desa antara kepala desa, pembeli dan penjual tanpa membawa ahli waris. Saya sama ayah disuruh pulang, suruh menebus tanah itu. Saya bawa uang dari Sumatera ke Bantaran. Tahun 82. Nah, setelah itu saya datang ke rumahnya Pak Suno ini. Pak Suno ingat Pak Bahran waktu ke menghadap sampean. Pernah menghadap sampean? Pernah ngadep? Saya kira 2 tahun. Itu sudah 4 tahun tidak. 2 tahun. 1 tahun dari sekarang, dulu Pak Suno. Oh, Dulu. nah. Tahun 82. Tahun 82 saya datang pergi ke rumahnya Pak Suno ini. Saya mau nebus tanah itu. Pak Suno bilang ini tanah sudah dibeli sama siapa, saksinya siapa. Saya bilang itu saksinya siapa, dibeli, jual belinya mana atau pakai apa, surat-surat tekan-tekan lah misalnya. Itu yang saya tahu 82. Disuruh ayah saya dari Sumatera. Tidak, sekarang gini Pak Bahran. Maaf Ya saya selesai potong. dulu Pak ngomongnya. Iya, enggak, maksudnya Sampai gini. dikasih kesempatan ngomong. Enggak. Maksud Ini tahun 82 saya pergi ke rumah beliau ini. Iya. Kan, saya bilang itu apa ya? Saya ini disuruh orang tua untuk menebus tanah itu dan bawa uang untuk beli sapi. Tanah itu dijual. Setelah itu tahun 90 saya datang lagi ke tempat dia, disuruh sama ayah. Setelah itu dia tanah sudah dibeli. Kalau dibeli kan mana surat jual belinya, waktu pembayaran di mana, ada siapa. Saya itu kalau memang dibeli, mana tekannya ayah saya. Yang hafal tekan ayah cuma saya. Saya ada. Jadi kalau palsu saya tahu. berarti 2 kali Pak Bahran ya. Iya. Nah, Pak Suno. Ya.
Pak Bahran nikah ke Panjenengan pernah kesampaian 2 kali. Pernah. Saya bersumpah demi Allah tidak punya Tuhan kalau kami pembohong. Sebelum tahun apa? Tahun ini terakhir itu. Pak Bahran tidak pernah menghadap sampean Mulai selama ini. keluar dari Desa Bandar sebelum terang. Ingat-ingat coba barangkali lupa Bapak. Ya bilangnya. Iya kan dijelaskan tadi sapi 2 ya. Ya. Akhirnya ke Nasir turun ke Probolinggo. Tolong dikembalikan sapi 2 itu. Tapi jangan sapi 2 sudah berapa tahun itu dengan dia ini tolong kembalikan. Memang pinjam sapi 2 itu. Saya sudah jelas tadi menyampaikan akte itu muncul 97. Di bawah itu biasanya segel, ada segel berlogo Garuda merah itu biasanya Pak. Ya. Kalau tidak ada itu sulit kita akan menemukan tanda tangan karena banyak contoh-contoh yang bisa saya sampaikan ke jenengan seperti sampai minta tanda tangan itu saya bisa mencontohkan banyak kejadian-kejadian di Bantaran itu. Bahkan di desa-desa yang lain, bukan hanya Bantaran, bisa jadi kabupaten, sekabupaten. Memang tanda tangan itu sama kepala desa dianggap sosialnya yang nomor 1, tanda tangan itu nomor belakang. Sosial, karena waktu itu seperti gini, ada ceritanya gini. Ini fakta walaupun cerita. Ada seseorang, saya misalkan, saya punya anak 2 atau 3. Saya ini datang hanya bawa anak 1 karena anak 1 ini anak kesayangan, tidak nakal, tidak mainan, tidak judian, tidak minuman, tidak mainan perempuan. Akhirnya ini dibawa sama ayahnya, sama saya. Pak Dinggi, tanah ini tak namain ini. Tertulis sudah tanpa tanda tangan ataupun cap jari. Itu tidak ada. Ini semua buku C yang ini Belanda. Ini tahun berapa? Memang tidak ada satupun yang menyatakan dengan tanda tangan ataupun stempel. Tapi kalau tahun 92 udah dibayarnya. Itu tergantung, Mbak. Tahun 92 itu baru berapa Iya, tahun? Ya? Tergantung desanya. Kalau desa itu diposisikan saya sekarang, saya bukannya saya bilang saya pintar. Kalau saya tidak mau saya ini. Saya kembali ke Pak Bahran sebagai kepala desa, hanya menengahi dan menyampaikan. Dan ini hak saya sampaikan. Ini masalah hukum. Beliau lebih paham hukum daripada saya. Karena beliau lebih lahir daripada saya. Dan bapaknya beliau, kiainya orang Bantaran. Kiai Nasir ini bukan kiai bela, berpajan kiai. Memang kiai. Makanya saya menyampaikan ke Pak Bahran, saya bukan sok terapi ke Pak Bahran, tapi mengembalikan. Kasihanlah ke Kiai Nasir sendiri. Kalau memang dibeli ya kasihan. Iya, Ini Kan belum ada faktanya Pak. Jadi jangan ngomongnya. Kan kayaknya Bapak kalau kayak gitu kan udah yakin dibeli. Lah Bapak ada bukti nggak gitu loh. Buktinya dari sini. Bukti jual beli itu harus Pak. Gitu. Ya kan sudah dijual cukup. Jual itunya. Ada saksinya. Saksinya. Ini Pak. Dasarnya dari Ini saya sampaikan. Apa yang terjadi di buku C. Sampeyan boleh nanti perlu sampai yakin. buktinya dia menjual dia membeli itu apa? Saya sampaikan. Jadi salah satu tetap ada bukti. Saya sampaikan dulu. Di buku C itu ya. Misalkan namanya sini Kiai Nasir. Kiai Nasir. Di sini ditulis di sampingnya tahunnya, bulannya, cuman hari yang nggak tertulis. Itu dijual ke N berapa? Keluar tembus. Nah ini seperti ini keluarnya ini dari 485 tadi tembus keluarannya ini 4D1 itu dari 845 beli dari 845 itu rata-rata di C seperti ini. Dan saya kenapa saya menyampaikan ini karena faktanya di buku C seperti ini, tidak ada data kecuali ke pemerintahan saya. Coba dicek PTSL sekarang ada datanya, jangan coba-coba kalau sekarang. Saya usul lagi, ya. Iya. Kalau orang beli ayam di pasar tanpa asuran tidak apa-apa.
Nah, betul. Sedangkan sapi ada asuransi. Ya. Apalagi tanah. Kalau jual telur tidak apa-apa. Ini ada kaitannya dengan Tahun 92 ibaratnya Pak. Jadi mencatat ini harus ada dasarnya. Sekarang ada, Pak. Izin Pak Lurah, Walaupun dari saya mau bertanya ini. Maksudnya Pak Bahran ini ingin bukti-bukti fakta yang menunjukkan beliau Bapak Suno ini membeli, gitu loh. Kayak kwitansi. Kayak kwitansi atau apa gitu. Saksi Ini siapa saya saja? lihat beli dari 845 ya. 845. itu yang nyatet siapa Pak dulu berarti? Kepala desa waktu Yang itu. lama. Iya, yang lama-lama. Nah, nggak tahu permainan dulu kan ya nggak tahu. Nah, makanya bisa-bisa non saya Mbak juga belum lahir. Iya. Ini buku sudah ada. Mbak belum lahir ini sudah ada, Bu. Iya. 845 itu ya. Dulu Paknya siapa? Iya, 845 itu D1 itu dijual ya. 485. Ada di situ Pak. Ada namanya. Ya. Bukan ini. Bukan 845. Ya. 8 N1203. 1203 itu Bapak Suno ya. Ini lagi jual ke N 1131 1131. Iya, betul tidak. Mesti ada. Tidak mungkin tidak ada, mesti ada. 1131. Fer, ke lamanya kemana? Ke yang kedua, tidak ada. 1131. Ah, Nyonya Luciana yang di depan itu, Mbak. Yang di depan pas pinggir jalan itu Nyonya Luciana. Itu pembeli dari Pak Suno ya? Bukan. Enggak. Saya yang menjual. Lain Apa emang aku? Yang depan. Nyonya Luciana ya, dijual. Itu tembus semua. Bukan pas tidak ada, Mbak. Yang tadi atas nama Pak Kusno mana? Tapi Pak itu Suno, bukan itu Pak Pak Suno, Suno. ini. Pak Suno ini. Pak Suno. Ini Suno 1203. Ini baunya kenapa Pak? Terang kenapa? Bukan, ini yang lain, tanah lain. Oh, Tanda. Tanah lain. Ini Pak Suno bilang sapi 2 tidak kuat, akhirnya dijual sama Ki Nasir, diwakaf. Sekarang saya dari desa itu nanya, bukan saya nyuruh. Kalau saya nyuruh keliru, nunggu lemak sembilan. Saya hanya bilang, seandainya tanah ini diselesaikan lewat musyawarah, misalkan diselesaikan dengan baik-baik, atau seandainya itu diuangkan, Pak Bahran ini seandainya diuangkan, misalkan minta berapa, sampean bayar lagi berapa, mau apa enggak? Ya nggak mau, Pak. Ya nggak mau, Pak. Kan yang Jangan, lagi jangan. ini bidan, Pak. Beli dua kali gimana ini kok? Ya, yang jual dua tapi saya hektar. Menurut saya sudah dikejar aja. Kalau memang secara material menurut jenengan ini asumsi yang ada di buku kayaknya masih saksi, ya silahkan dilakukan eksekusi ke pengadilan keputusan. Tidak masalah kalau memang mau dikejar ke sana. Untuk sementara ini pegangan Pak Suno enggak ada ya untuk kepemilikan tanah? Enggak ada ya? Enggak, kemarin soalnya kan setelah kami konfirmasi beliau ngomong ada sertifikat. Ada kwitansi jual. Ada kwitansi jual beli.
Karena sampai dokumen saya ada. Sampai pernah ditanyain masalah kuitansi jual beli sama Pak Bahra. Lah, benih kulit beri kolak saja. Tahu nengok ngomong apa sedang baca. Tidak baca kamu mulai keluar di sebentar. Sobung mengetahui. Enggak, sama saya. Tidak pernah ketemu, tidak pernah komunikasi sekalipun dengan Pak Bahra. Sama kita. Saya katanya pernah datang. Pak Karua, Pak Karua pernah tanya ke Panjenengan, Karua tanya kan? Ya. Mas Nika pernah ketemu Nimbia? Malam. Di malam benar wah. Udah lama. Nama begitu nama jual biji. Ditanyakan bukti sampean maringin teh atau Panjenengan pernah berjanji? Ada itu buktinya gitu. Dan ada sertifikat. Janji apa? Janji sertifikat ada gitu. Dan berdasarkan jual belinya. Sertifikat putih deng yale. Itu. Bukan sertifikat, tanda bayar. Itu akte Pak. Kan akte hibahnya itu akte hibahnya kan sudah berdebat katanya. Iya. Kan di Perona itu kan. Oh, diajukan di Perona. Iya. Dasarnya sampean itu dasar perundang-undangan aturan. Tapi faktanya di desa, faktanya di desa begini, Pak. Di desa, saya tidak mau bicara desa lain. Kalau kita melihat ke desa lain, banyak juga di situ. Berarti banyak ketetapan desa sini gitu ya. Bukan hanya sini, sama. Ya tapi kan pengakuan Bapak aku yang di sininya. Sama. Berarti kan di sini kayak meskipun di Sumatera sekalipun, kalau yang di pelosoknya itu sama. Berarti di sini nggak mengedepankan hukum istilahnya ya? Bukan. Kalau kita bicara tidak mengedepankan hukum, itu bukan saya. Kalau saya tetap mengedepankan hukum, karena saya hidup di 2015 ke 2022. Nggak boleh kalau saya bilang nggak bicara. Kekuatan ini nggak ada. Kalau di bawah, kalau di bawah itu ya, di bawah itu, sampean tidak lahir, saya tidak lahir. Jangan bicara masalah mengedepankan hukum, karena kepala desa waktu itu, bahkan sampai sekarang, rakyat itu hanya kencing yang tidak minta tolong kepala desa. Itu pembuktiannya. Saya sampaikan ke jenengan. Kalau jenengan nggak tahu, sampean kalau menyindir kepala desa, saya sampaikan itu. Tangki kan Pak. Prei akemi biar ceng tak antar ke petenggi. Sakit kepala desa. Apa yang enggak kepala desa? Saya jawab itu dengan lantang. Benar memang. Makanya pemerintah itu kan kemarin bilang harus begini, tapi kita tidak harus kesemuanya itu dipakai. Kita tetap juga bahasa sosial. Jadi, karena kepala desa punya kewenangan juga. Maaf. Jadi artinya ini Pak, ini kan pas semua itu kan juridis ya. Betul. Ini kan nggak ada kuatnya. Tidak jalan Jadi, lurus. Kan boleh tahu. Jadi hari ini dibenarkan sama Pak Lurah. Iya. Terus kembali lagi omongannya kakak saya yang Pak Wahid, taruh apa sekali sudah. Iya. Masih diperlukan lagi apa enggak? Sebenarnya gini deh, kalau menurut saya, ini kan sampaikan dari pihak keluarga penggugat sih. Ya, kalau sampai tidak ikut-ikut, berarti nanti di penggugat ini kan mesti dipertanyakan dulu. Pak Bahran ini anak dari Ken Nasir. Ken Nasir punya anak berapa? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya, misalkan punya anak 3. Siapa 3 ini? Ini almarhum, 1, 2 almarhum. Tinggal Pak Bahran. Dari 1 dan 2 ini ahli warisnya siapa? Nah, termasuk nanti ke Baida, ke sampean, ke Fawaid. Nah, kalau sampean itu versinya tetap saya tidak ikut-ikutan ini. Kalau versi saya sudah dijual sama Mbak, tidak kuat, bisa terpotong nanti. Ya, Pak Bahran tahunya kan bisa terganjal. Cuman ya lihat saja. ini yang saya katakan, ini bukan saya itu ngasih sampean jalan begini, enggak. Saya terbuka ini karena di pengadilan mesti akan terjadi seperti ini. Saya yakinkan akan terjadi seperti ini. Saya juga capek nanti, bukan hanya sampean.
Saya nanti dipanggil. Oh, sampai setahun nanti. Iya, dipanggil. 15 kali.